Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmida, calon guru penggerak angkatan 11, dan ini Ibu Dewira yang akan saya observasi di dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, saya akan melakukan pra-observasi sebelum Ibu Dewira melakukan observasi di kelas. Next, ikutin saya. Ini Alhamdulillah sehat, Bu Mida sehat. Alhamdulillah sehat Ibu Dewira. Nah, hari ini kita ada percakapan Bu ya, pra observasi sebelum melakukan observasi di kelas ya. Setelah itu saya akan mengamati Ibu di kelas, proses pembelajarannya yang Ibu lakukan di kelas. Kemudian saya ingin mendapatkan tujuan diadakannya pra observasi ini adalah, bukan pra observasi ya, pra supervisi ya, di kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran, kesiapan Ibu Dewira, dan yang dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik tentunya di kelas nantinya. Oke, terima kasih Bu ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Ibu yang akan lakukan di kelas nanti? Ya, oke. Tujuan pembelajaran karena nanti tema pembelajaran yang bakal saya bawakan adalah kagoku atau keluarga. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, peserta didik dapat menyebutkan anggota keluarga dalam bahasa Jepang. Baik. Yang kedua, peserta didik dapat memperkenalkan keluarga kepada teman atau orang lain secara sederhana. Baik. Selanjutnya, area yang ingin Ibu kembangkan atau yang ingin Ibu capai nanti. Ya, saya mengharapkan siswa saya tersebut aktif semuanya, Ya. sehingga bisa tujuan pembelajaran nanti tercapai. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran atau strategi pembelajaran atau juga metode pembelajaran, model-model pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan di kelas nanti? Ya, strategi yang disiapkan adalah saya menyusun perangkat pembelajaran, saya menyiapkan media pembelajaran, Baik. saya juga menyiapkan LKPD untuk kebutuhan siswa saya. Baik. Bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas nanti? Ya, nanti ada menggunakan media audio. Baik. Seperti pengucapan dalam bahasa Jepang, juga ada bentuk PowerPoint. Oh ya. Dan juga saya membuatkan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok ya. Baik Ibu, terima kasih. Kapan Ibu akan melakukan kegiatan ini? Hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa, di kelas berapa begitu? Insya Allah dari Senin tanggal 14 Oktober di kelas 11J 11J. Baik. jam 8.30. Jam 8.30. Baik Ibu ya, nanti saya akan datang di jam tersebut Bu ya, di kelas 11J. Baik. Baik Ibu, terima kasih, dan saya akan datang di jam tersebut. Saya akan mengamati kegiatan Ibu di dalam kelas, proses pembelajarannya. Saya akan mencatat hal-hal apa saja yang masih kurang begitu untuk meningkatkan pembelajarannya nanti. Dan selanjutnya, percakapan pasca observasi ini juga nanti setelah ini ada percakapan pasca observasi yang mana akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu oleh Bu Winarsi. Sebelum kita akhiri percakapan kita ini, ada yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya tidak. Oke, baik. Apa kira-kira yang Ibu dapatkan dalam percakapan kita ini? Saya merasa senang karena diingatkan kembali apa tujuan pembelajaran saya nanti, apa strategi yang akan saya siapkan. Baik Ibu, terima kasih ya. Terima kasih sudah berbincang-bincang ya dengan saya, percakapan kita di pra observasi ini. Sampai ketemu di
observasi kelas minggu depan ya Ibu ya. Iya. Demikian percakapan kami pra observasi kepada Ibu Dewira adalah guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan bahasa Jepang. Terima kasih Ibu Dewira. Sama-sama Bu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konnichiwa, suate kudasai. Silakan ketua kelas berdoa. 皆さん、勉強する前に一緒にお祈りしましょう。終わりました。 Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, o genki desu ka? Genki desu. Sensei wa dou desu ka? Hai, genki desu. Dare ga imasen ka? Siapa yang tidak masuk? Nananing desu ne, 7 orang. Ya, semoga yang sakit lekas sembuh dan yang izin urusannya dilancarkan. Minasang, nanichi desu ka? Tanggal berapa? Nijuyoka, 20. Nangatsu desu ka? Kugatsu, bulan September. Hai minasang, masih ingat sekilas kita sudah belajar tentang bantuan, menawarkan dalam bahasa Jepang ya, menawarkan bantuan. Oke, sekarang silahkan keluarkan kertas 1 lembar. Ya, sekarang tuliskan kosakata yang minasang ketahui atau yang sudah dipelajari atau yang pernah didengar dari sumber mana saja dan tuliskan artinya. Jangan lupa nama dan kelas. Ya? Kenapa? Hai, bebas. Kan saya bilang tentang kosakata yang kata kerja yang kamu sudah ketahui. Sudah? Yang sudah boleh dikumpul.
Sudah semua? Sudah semua ya? Hai, minasang. Oke, pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat menyatakan dan bertanya mengenai kondisi teman yang membutuhkan bantuan secara sederhana dalam bahasa Jepang. Yang kedua, peserta didik mampu menawarkan dan memberikan bantuan dalam bahasa Jepang sederhana. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking ya, minasang. Oke, tate kudasai. Membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, dimulai kita sendiri. Jalani hidup bersih dan sehat. Ya, siap masuk ke pembelajaran. Bab berapa minasang? Niju nana atau dai niju nanaka. Oke, dari gambar di slide itu gambar apa? Biasakan angkat tangan minasang. Gambar apa? Ngambil buku. Oke, yang kedua gambar apa? Gambar pusing ya. Hai Nadif-san. Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya. Pusing ya. Mengerjakan tugas dan yang satu mengambil buku ya. Oke. Hai minasang, yonde kudasai, bisa baca? Hai, Maya-san. Hai, apa itu artinya? Hai. Di sini artinya, maukah mengajari saya
cara baca kanji. Hai, kasih aplaus sudah usaha dari Maya-san. Oke. Minasan yonde kudasai. Apa itu? Hai selfie-san. Mite kaingai masho. Ya, perhatikan gambar itu. Kira-kira gambar apa? Gambar apa? Gotong royong, oke. Berdiskusi boleh. Ya, yang gambar yang satunya berdiskusi, gotong royong. Apalagi kira-kira? Memungut sampah. Bersih-bersih. Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya. Belajar bersama dan yang satunya bekerja sama ya, saling tolong-menolong membersihkan lingkungan. Hai. Minasan yonde kudasai. Hai, Nadil-san. Nadila. Hai. Yukata no hikata ga wakarimasen. Kira-kira artinya apa? Tidak bisa memakai yukata. Hai, baca yang keras, Irgi-san. Apa yang kamu katakan dalam bahasa Jepang saat tidak mengerti suatu hal atau tidak bisa melakukannya karena sulit? Mari mempelajarinya. Hai. Kira-kira nomor 1 itu gambar apa? Kebanyakan tugas, oke. Ada yang lain? Pekerjaan belum selesai, bagus. Nomor 2 kira-kira apa? Tidak mengerti soal, oke. Sangbang nomor 3. Tidak bisa mengerjakan PR. Oke, bagus. Ini ya, bahasa Jepangnya. Yang pertama itu shigoto ga wakarimasen. Artinya pekerjaan belum selesai. Hai. Jadi owarimasen bentuk positifnya adalah owarimasu. Hai. Oke, ini bahwa suku daiga dekimasen. Apa artinya kira-kira? Tidak bisa mengerjakan PR atau tugas. Hai, bagus. Sang bangwa, siapa yang bisa baca? Hai, primasang. Mondai ga wakarimasen. Artinya tidak mengerti soal. Hai, di situ ada tadi dekimasen. Bentuk positifnya apa? Dekimas, artinya bisa atau mampu ya. Suku dega dekimas bisa mengerjakan tugas, tetapi suku dega dekimasen tidak bisa mengerjakan tugas atau PR. Hai, mondai ga wakarimasen. Artinya tidak mengerti soal ya. Kan ekspresinya aduh tidak mengerti ya. Jadi kalau bentuk positifnya wakarimas, bentuk negatifnya wakarimasen. Hai. Berikutnya kita dengarkan bagaimana pengucapan dalam bahasa Jepang. 1. 終わります。終わりません。仕事が終わりません。2. できます。できません。宿題ができません。3. わかります。わかりません。問題がわかりません。Oke, sekarang minasan ikuti ya.
終わります。終わりません。仕事が終わりません。2、できます。できません。宿題ができません。3、わかります。わかりません。問題がわかりません。Coba nanti saya sebutkan bahasa Jepang ya. Minasang pilih gambar mana yang dimaksud. Siap? Hai. Mondai ga wakarimasen. Biasakan angkat tangan. Hai. Paras, apa? Hai, nomor 3 atau sangbang. Sangbang. Berikutnya, shigoto ga owarimasen. Hai, primasang. Ichiban, nomor 1 ya. Belum selesai pekerjaan. Berikutnya, apa itu kira-kira nomor 2? Sukudai ga dekimasen. Tidak bisa mengerjakan tugas atau soal. Hai. Oke, kira-kira nomor Ichiban gambar apa? Memakai mesin fotokopi. Hai. Bahasa Jepangnya adalah kopi o tsukaimasu. Hai. Nomor 2 gambar apa? Belum, saya nanti jam 14.45. Iya kan tadi kita maksudnya jam 1 pas. Jam 1 kan lewat kan. Jadinya nanti digeser ke bawah. Ya. Apa nomor 2? Yukat katakana o kakimasu, artinya menulis katakana. Apakah tidak apa-apa atau apakah ada masalah juga bisa mengartikannya ya. Apakah mau saya bantu juga boleh mengartikan seperti itu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Hai. Kalau tidak ada pertanyaan, sensei bagi kelompok ya. Di sini ada berapa orang? 30. Duduknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sekarang silahkan buat pemahaman minasang tentang bab 27 ini ya. Tentang menawarkan bantuan. Sensei bebaskan sesuai dengan diskusi kelompok minasang atau sesuai dengan minat minasang. Bisa berupa peta konsep, bisa berupa percakapan, bisa berupa PowerPoint, atau poster. Ya. Silakan kerjakan, sensei kasih waktu sekitar 20 menit. Kelompok 1 temanya membuat apa? PowerPoint. Oke, PPT. Kelompok 2 pemahamannya membuat percakapan. Kelompok 3 pemahaman membuat apa? Membuat PowerPoint, PPT.
Kelompok keempat membuat apa? Peta konsep. Kelompok 5? Peta konsep juga, oke. Waktunya 10 menit lagi ya. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Konnichiwa. Watashi tachi no grupo happyo shimasu. Watashi wa Selfie desu. Watashi wa Dimas desu. Watashi wa Elsa desu. Watashi wa Mayas desu. Watashi wa Ura desu. Watashi wa Vicky desu. Minasang, kita mite onegai shimasu. Hai, jadi di sini kita akan menjelaskan sedikit materi tentang bab 27. Di bab 27 ini menjelaskan tentang dan meminta pertolongan atau bantuan. Ada beberapa poin yang ada di bab 27 ini, yaitu pertama, ichi, menyatakan cara. Ni, menyapa orang yang sedang kebingungan. Sang, menawarkan bantuan. Yong, ketika sedang mengalami kesulitan, meminta pertolongan kepada seseorang. Minasang. Konnichiwa. Yang pertama di sini kita ada cara melakukan sesuatu. Ya, pertama katakana kaki kata yang berarti cara menulis katakana. Yang kedua ada kanji no yomikata yang artinya cara membaca kanji. Minasang, gorai cowok doumo. Ya, Minasang, itu tadi hasil diskusi kelompok Minasang dan sudah mempresentasinya. Tugas Minasang menarik ya. Ada yang berbentuk peta konsep, ada yang berbentuk PowerPoint, ada yang berbentuk percakapan. Kasih aplaus buat semua. Oke, baik. Kira-kira apa kesimpulan atau pelajaran apa yang Minasang ambil dari bab 27 ini? Silakan. Boleh, Indonesia boleh. Cara meminta bantuan. Kasih aplaus buat Selfie Sang. Oke, ada yang mau menambahkan? Ya, cukup ya. Bahwasanya itu bentuk pola kalimatnya adalah masenka dan bentuk ajakannya masyoka. Paham? Oke, baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Minasang, silahkan untuk pertemuan berikutnya baca-baca bab 28. Ya, waktunya sudah habis. Oke, Sensei minta waktunya 2 menit untuk membuat kesan dan pesan Minasang pembelajaran hari ini. Di kertas 1 lembar ya. Boleh? Boleh, kertas kecil saja boleh. Ya, Sensei akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Sensei. Terima kasih banyak Minasang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Harmida, calon guru penggerak angkatan 11 di SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono dalam percakapan pasca observasi
bersama Ibu Dewira sebagai yang diobservasi dan Ibu pengajar praktik saya Ibu Winarsi yang pada saat ini sudah hadir semua di hadapan kita. Assalamualaikum Bu Dewira. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Winarsi. Iya, baiklah. Selanjutnya dalam percakapan ini kegiatan pasca observasi ini saya akan bertanya tentang apa saja yang sudah Ibu lakukan, dan tujuan kegiatan ini adalah mengevaluasi Bu ya, sejauh mana kegiatan Ibu yang dilakukan di dalam kelas. Oke, baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Dewira setelah dilakukan observasi di dalam kelas atau sudah melakukan supervisi di dalam kelas? Ya, perasaannya alhamdulillah senang, lega. Iya. Karena sudah melakukan observasi, Iya. sehingga selesai sudah rasanya. Gitu ya, lega ya. Lega ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Dewira. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilakukan di kelas? Ya, yang saya siapkan itu sebelumnya kan sebelum masuk itu saya menyiapkan perangkat pembelajaran. Oke. Saya menyiapkan media pembelajaran. Di mana harapannya siswa itu bisa mengikuti pembelajaran saya secara aktif. Oke, baik, terima kasih Bu Dewira. Selanjutnya, sejauh mana perkembangan yang Ibu lakukan tadi di kelas? Ya, saya melihat siswa bisa mengikuti pembelajaran, tetapi mesti ada perbaikan sedikit sepertinya dari segi aktifnya Oh, siswa. keaktifannya ya dalam diskusi. Dalam diskusi betul. Oke, baik Ibu, terima kasih. Apa saja kekurangan yang ataupun hambatan yang Ibu lakukan tadi saat pembelajaran di dalam kelas? Ya, kemungkinan anak tadi ada yang tidak aktif itu karena mungkin siswa itu senang di pembelajaran bergerak sepertinya Bu. Oh, begitu ya. Jadi kalau di situ saya melihatnya pembelajaran itu anak itu melihat ada anggota kelompoknya itu sudah bisa menjawab, jadi dia tidak ikut Terlepas. bergabung. Oke, seperti tidak aktif. jadi hambatannya ini anak ini kurang aktif karena mengandalkan teman begitu Bu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya jadi ini terjadinya karena dia mengandalkan teman yang sudah mandiri sehingga dia merasa bebas ya dari tugas mandirinya. Baik Ibu, rencana ke depannya, Ibu kan menggunakan pembelajaran auditori tadi, terus lagi gaya belajar, diskusi, dan visual juga. Apakah akan ditambah atau cukup segitu saja? Sepertinya mungkin menambahkan video tentang materi yang saya ajak. Oke. Yang tadi kan tentang mendengarkan pengucapan kosakata kazoku atau kosakata keluarga. Oke, baik. Juga bentuk PowerPoint-nya. Ya. Mungkin lebih menambahkan media video. Videonya ya, video pembelajarannya dalam bahasa Jepang. Baik Ibu Dewira. Nah, mudah-mudahan kedepannya Ibu Dewira ini proses pembelajarannya di dalam kelas akan menjadi lebih baik. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu selanjutnya, kapan Ibu akan melakukan perbaikan nih yang terjadi di yang saat ini, artinya sudah tahu bahwa anak ini kekurangannya ini, itu kapan? Ya, setelah observasi ini rencana saya akan saya tambahkan media pembelajarannya, sehingga anak yang tidak aktif mungkin dia senangnya di bergerak, ketika diperlihatkan video mungkin bisa memperagakan sisa materi yang saya ajarkan dalam bahasa Jepang. Oke, baik Bu. Lebih ke prakteknya ya. Oke, baik. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Dewira juga akan menjadi seorang guru yang lebih baik dengan mengintegrasikan model-model pembelajaran dengan agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak, dan anak-anak juga yang tidak aktif ke depannya juga akan lebih aktif Ibu ya. Terima kasih Bu Dewira. Iya. Selanjutnya silakan Ibu pengajar praktik Ibu Winarsi untuk memberikan umpan baliknya atau sebaliknya. Sebelumnya diucapkan terima kasih Iya, kepada Ibu. Bu Hamida dan juga Bu Dewira yang
praktek coaching, percakapan pasca observasi supervisi akademik. Yang secara keseluruhan ibu berdua sudah mempraktekkan dengan luar biasa, dengan pertanyaan yang sudah runut, kemudian sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan waktu pelaksanaan observasi yang sudah dilakukan. Baik. Kemudian dari percakapan yang sudah dilakukan, yang bisa saya ambil saya bisa memberikan umpan balik adalah yang jelas di sini Bu Hamidah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik yang luar biasa. Jadinya Bu Dewira memunculkan nih, menemukan oh masalah saya itu adanya di sini, kurangnya saya itu adanya di sini, dan saya itu akan melakukan ini ke depannya, atau rencana tidak lanjutnya adalah ini dan ini. Kemudian dari yang saya tangkap dari percakapan ibu berdua adalah ranah yang mau dikembangkan itu sebenarnya pada keaktifan siswa gitu. Ya. Karena di sini mungkin bahasa Jepang itu kategorinya mungkin sulit ya Bu ya, sulit. Ya. Jadi yang saya tangkap adalah mungkin Bu Dewira ini ingin kedepannya anak itu lebih aktif lagi belajar, jadi media pembelajarannya akan ditambah, tidak hanya auditorium, tidak ada gambar, tapi lebih ditambah lagi dengan visual gitu ya.